di Indonesia nih lagi atau sudah diterapkan peraturan perundang-undangan. Tahu pasti kan? Perlindungan data pribadi itu penting gitu ya. Ya tinggal penerapannya aja sih. Berarti kita nggak nemu lah ya, belum nemu atau mungkin ini saran juga nih buat pemerintah nih. Mas, ngopi dulu kita mas. Halo mas, apa kabar? Gimana kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik nih. Alhamdulillah kalau baik mah. Ya, kalau yang kemarin kita obrolin kan, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih tentang strategi terbaik yang bakalan kita pakai atau kita terapin untuk mencegah bisnis kita dari serangan cyber. Apalagi serangan-serangan cyber ini kan sangat marak ya. Ya, yang kayak lu tahu sendiri lah, PDN atau kasus bocoran data, phishing dan lain-lain. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, gua bakalan kasih tahu sesuatu bahwa ada data atau sebuah berita nih dari suatu website itu terkait dari sektor-sektor yang mudah atau rentan untuk terkena serangan cyber. Khususnya itu ada 3 loh mas. Ya, mungkin kalau yang lu tahu atau yang udah lu pernah denger lah, gue yakin lu lebih expert lah di bidang ini. Jadi 3 sektor itu ada teknologi. Ya betul, teknologi, terus media dan telekomunikasi. Nah, gimana nih menurut lu sendiri nih mas? Apakah benar sektor-sektor itu aja yang sangat rentan terkena serangan cyber atau ada lagi dari sektor yang lain, dan kenapa nih cuman sektor itu aja nih? Oke, sebelumnya bisa ini dulu nggak kakinya? Gua jadi distract. Maaf, emang suka gini. Lanjut mas. Jadi menurut lu kan ada 3 sektor ya. Tadi ada teknologi, sektor media, terus ada sektor telekomunikasi, dan yang satu lagi teknologi ya. Ya, emang betul sih. Menurut gue dari 3 sektor itu kenapa mudah untuk diserang? Ya karena mereka tuh punya data-data penting bagi suatu perusahaan. Dan menurut gue ketiga sektor itu juga ya merupakan bagian yang vital di suatu perusahaan. Jadi banyak penyerang atau attacker atau hacker itu yang menyerang ke 3 sektor itu atau ke 3 bagian itu. Dan kalau ditanya apa masih ada gitu atau ada lagi nggak selain 3 sektor itu, ya ada menurut gue pribadi. Karena ya kita ngomongin kayak contohnya finance, nah itu juga bagian yang vital gitu. Jadi krusial lah untuk data yang dipegang dari bagian tersebut atau sektor tersebut, dan itu adalah sektor atau bagian yang sangat mudah atau rentan diserang kayak gitu sih. Betul banget, gue setuju sih kalau misalkan kalau dari 3 sektor itu adalah sektor yang vital ya, vital terus juga sangat krusial buat diserang gitu kan, diserang sama hacker atau orang-orang lain yang menurut gue juga dari orang-orang itu mungkin niatannya juga buat jahil sih kalau menurut gua. Karena dari kasus PDN aja sampai itu hacker dari 2 minggu itu datanya ya pasti lu tau lah, 2 minggu itu datanya dikunci atau di lock sama mereka, akhirnya dikasih juga kan. Itu ya lucu aja menurut gua sekarang. Setuju. Wah, setuju ya. Oke deh. Terus kan karena di sini ini posisi lu sangat menarik ya, di bagian apa mas? Ya, gue di sini sebagai solution architect. Oke, di bagian solution architect ya menurut gue karena lu adalah orang yang sangat lumayan capable di bagian ini, pasti lu tahu dong solusi-solusi apa aja, atau ya menurut gue lu orang yang cukup waspada lah terhadap serangan-serangan cyber atau terhadap
apa ya, kasus-kasus kayak gini lah. Apalagi lu banyak banget buat ketemu orang yang pastinya punya masalahnya masing-masing lah, ya kan? Dan kalau nggak salah, selain lu jadi solution architect nih, di sini gue dapet data lu apa ya, ngebangun sebuah bisnis juga ya? Ya betul, gue lagi ngejalanin bisnis. Oke. Terus bisnis lu gimana nih? Bergerak di bidang apa? Otomotif sih bisnis gue. Oh, ya agak-agak jauh sih sama apa yang lu apa yang lu ambil role ya. Ya, gue nggak expect sih kalau misalkan lu bisa jalanin sebuah bisnis yang lumayan menarik. Terus kalau misalkan di era-era saat ini yang tadi gue bilang, gue mention ke lu, pastinya serangan cyber atau kejahatan yang nggak terlihat ya kan, itu lagi marak-maraknya ya kan. Nah, pastinya serangan-serangan itu kan datang dari sebuah internet. Nah, kalau kita ngomongin sebuah internet, sangat banyak lah. Ada manfaat yang positif sama yang negatif, ya kan. Kalau positif ya pasti kita kayak cari, lu browsing sesuatu lah, browsing ide apa kek, atau lu cari informasi tentang apa, pasti ada. Nah, banyak orang yang nggak tahu nih pasti. Sisi negatif dari internet itu juga banyak ya kan, pasti banyak banget. Nah, untuk hal-hal yang tadi, yang sisi positifnya mungkin bisa kita terima gitu, bisa kita ambil. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang sisi negatif dari kacamata solution architect sendiri nih, itu lu banyak nemuin klien yang punya masalah dengan apa ya, di bagian itu nggak sih? Entah itu data mereka bocor kah, atau apa ya, perusahaan mereka membutuhkan solusi yang baik lah untuk menjaga data mereka gitu-gitu. Ya, kalau lu tanya kayak gitu ya, okay. Betul, memang betul. Kalau misalkan internet ya punya sisi negatif yang dibawa gitu ya. Dan banyak sih emang klien gue yang udah gue temuin. Dan sebagai solution architect nih, ya pastinya gue nawarin solusi yang emang klien gue butuhin. Ya contohnya kalau misalkan dia butuhnya untuk pengamanan data atau pengamanan endpoint kayak gitu-gitu, ya gue pasti tawarin solusi yang tepat kayak gitu. Karena ya balik lagi di sini, kalau misalkan gue asal ngasih solusi gitu, ya pastinya buat apa gitu mereka pakai, mereka juga nggak akan pakai sih, kayak gitu sih. Apalagi trennya sekarang ya udah WFH gitu ya kan, banyak yang perusahaan nerapin WFH, ya pasti mereka juga banyak lah butuh solusi atau bahkan punya masalah terkait pengamanan data mereka sih, kayak gitu. Oke. Terus tadi kan lu sempat mention ya, karena trennya sedang WFH atau bisa dibilang hybrid ya sekarang lah ya, ada yang WFH dan WFO gitu, kadang dijadiin satu juga. Nah, untuk solusi-solusi yang lu tawarkan gitu, itu mereka tuh butuh solusi apa sih yang kebanyakan dari klien yang lu bikin? Nah, gue yakin lu pasti nggak mau ngebongkar rahasia dapur, pasti adalah rahasia dapur yang harus dijaga. Cuman maksud gue secara in general gitu, itu lu solusi apa aja sih yang sering lu tawarin gitu? Apakah keamanan endpoint kah, atau keamanan dari data kah, atau di cloud, atau di server? Ya balik lagi sih, kalau dari solusi yang gue tawarin ya semua solusi gue tawarin ke klien gue. Ya tapi ya balik lagi tadi yang gue bilang di sebelumnya, kalau misalkan ya pastinya gue tawarin solusi yang memang mereka butuh, kayak gitu sih. Iya betul. Ya pasti banyak lah klien lo yang apa ya, nggak mau lah kena serangan-serangan cyber yang ya betul, menurut gue udah cukup banyak lah, apalagi di Indonesia nih. Padahal ya di Indonesia
lu mungkin tahu juga sih kalau di Indonesia nih lagi atau sudah diterapkan peraturan perundang-undangan. Tahu pasti kan? Iya, iya. Pasti peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi atau PDP. Nah, itu menurut lu peraturan ini kayak gimana, Mas? Ya, gue pernah dengar tuh PDP itu. Eh ya pastinya menurut gua itu sih cukup membantu ya, atau baik lah untuk membantu sebuah perusahaan gitu. Iya, betul. Supaya dari kita nih, dari sebuah perusahaan itu ya menerapkan keamanan yang cukup baik terhadap data-data pribadi atau data-data yang cukup krusial gitu. Karena balik lagi pasti semua orang juga nggak mau lah ya kena yang namanya hack, atau kena perusahaan kena malware atau sejenisnya, atau kena virus kayak gitu-gitu. Ya peraturan ini cukup membantu masyarakat juga sih, yang di luar ini ya, di luar di luar karyawan gitu atau corporate. Gue setuju sih. Gue setuju kalau misalkan peraturan ini ya cukup membantu lah dari sisi perusahaan supaya lebih aware atau lebih waspada terhadap ya kejahatan-kejahatan cyber yang sudah muncul sih. Dan undang-undang ini juga emang dibuat akan supaya warga Indonesia ya, menurut gua supaya lebih aware lah, bukan warga atau orang-orang yang bekerja di perusahaan aja, cuman orang-orang yang seperti di luar gitu, yang nggak masuk ke dunia corporate, dia juga tahu kalau misalkan keamanan pribadi alias data itu cukup penting sih. Ya, gitulah. Terus kira-kira dari peraturan ini udah ada nih peraturan ini, ya kan? Ini kita ngomongin peraturan sudah ada. Tapi untuk langkah-langkahnya nih, langkah-langkah pemerintah, kalau menurut gua dari kacamata gua sendiri itu tuh nggak ada program-program pemerintah, atau gua nggak tahu ya infonya, atau mungkin gua kurang searching. Itu program-program untuk menunjang kebijakan atau peraturan yang sudah ada tuh nggak ada sih. Nah, menurut lu gimana nih untuk program-program yang pemerintah tawarkan, apakah sudah ada gitu? Ya, menurut gue sih cukup baik ya. Pemerintah udah bikin peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Kalau perlindungan data pribadi itu penting gitu ya. Ya tinggal penerapannya aja sih, kayak misalkan dari sebuah karyawan dari sebuah perusahaan itu menerapkan program-program yang bagus gitu-gitu ke karyawan, supaya karyawannya itu nggak kena hack, nggak kena malware atau nggak kena virus. Dan bagi perusahaan juga supaya nggak kena data bocor kayak gitu-gitu sih, karena ya siapa sih perusahaan yang mau kena data bocor kayak gitu. Ya, berarti kalau secara garis besar, secara umum untuk program pemerintah sendiri itu ya berarti kita nggak nemu lah ya, belum nemu, atau mungkin ini saran juga nih buat pemerintah nih, saran ya semoga dilihat kalau misalkan kita butuh lah program yang untuk meningkatkan kewaspadaan kita lah terhadap data pribadi kita gitu. Ya apalagi banyak lah sektor-sektor di pemerintahan yang justru malah rentan untuk kena serangan cyber ya Mas ya. Nah terus dari kacamata solusi arsitek lu nih, ada nggak sih market atau pasar yang lu temuin yang mereka tuh udah aware sama perlindungan data pribadi ini? Banyak sih. Ya contohnya kayak banking. Oh banking ya? Banking tuh udah cukup aware sih terhadap perlindungan data pribadi mereka gitu ya kan. Ya selain banking ya harusnya pemerintah nggak sih? Ya pemerintah ya harusnya cukup aware sih terhadap perlindungan data perusahaan mereka, apalagi kan sangat krusial gitu ya kan. Ya walaupun ujung-ujungnya tetap kecolongan juga sih kayak gitu. Ya betul. Iya sih. Emang sih harusnya sebagai pemerintah pusat apalagi ya kan, atasan yang secara secara garis gitu itu berada di paling atas. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan swasta melihat pemerintahnya aja itu mudah untuk dijebol, ya gimana perusahaan swasta kayak kita kan, ya kayak gitulah. Terus dia tuh
rata-rata pasti punya atau pakai solusi mungkin keamanan endpoint kali ya, yang sering banyak, atau yang tadi kita bilang cloud gitu ya, keamanan di cloud kayak gitu-gitu sih. Oke, mantap juga sih Mas nih ngobrol-ngobrol sama lu, mungkin membuka wawasan lah sedikit gitu. Oke, terus lu ada nggak sih kalau misalkan, atau lu setuju nggak sih kalau misalkan di kalangan kita nih, kalangan karyawan biasa lah atau staff biasa itu sering diadakan kayak training atau pelatihan untuk kita tahu kalau kita nih lagi kena serangan nih. Menurut lu setuju nggak sih buat diadain kayak gitu? Ya, menurut gua penting sih untuk dilakukan training atau pelatihan. Karena ya balik lagi, kejahatan cyber yang di era sekarang nih menurut gua makin ganas ya. Kayak misalkan contohlah hacker-hacker nih makin pinter gitu untuk cari celah di mana dia tuh bisa masuk gitu buat nyuri data kita atau kunci data kita. Contohnya aja kayak misalkan kita cuman punya sosmed, mereka tuh bisa nipu kita atau bisa cari celah dari sosmed itu doang kayak gitu ya. Jadi menurut gue penting banget, nggak cuman di kalangan orang-orang yang ngerti IT ya, tapi kayak di kalangan kayak kita nih yang mungkin basic IT-nya itu ada cuman nggak terlalu deep, ya cukup penting untuk diadakan training. Ya, ya emang sih ya, menurut gue sih kayak dari sisi apa ya, training atau pelatihan ya cukup apa ya, penting lah. Kalau misalkan kita nggak mau kalau data kita curi atau kita kena serangan cyber kayak apa ya, penipuan gitu-gitu, apalagi marak kan penipuan online gitu. Nah itulah. Terus kira-kira nih kita kan sebagai karyawan ya, apakah untuk training yang tadi kita bilang atau yang gue sama lu obrolin tadi itu untuk semua lini apa ya, lini posisi karyawan, kayak contoh menurut gua nih kayak videographer atau editor itu nggak terlalu perlu lah atau nggak terlalu penting untuk diadakan training kalau dari sisi perusahaan, dari sisi corporate kayak gitu. Mungkin kalau misalkan dia mau ya training sendiri aja lah kayak gitu-gitu. Nah, menurut gue yang kayak posisi-posisi yang apa ya, krusial kayak finance atau ya pokoknya pemegang peranan penting itu yang perlu ditekankan gitu. Itu menurut lu gimana tuh Mas? Ya kalau menurut gue sih di semua lini ya, kayak misalkan ya semuanya sih penting kalau buat pelatihan ya, diadakan pelatihan. Ya cuman kalau pelatihan yang kayak butuh sertifikasi khusus ya menurut gue cukup di bagian-bagian yang krusial aja. Kayak contohnya dia pemegang peranan penting kayak gitu-gitu ya, mungkin lebih ditekankan untuk pembelajaran atau pelatihan yang lebih khusus. Karena kalau untuk di semua lini atau di semua bagian, serangan cyber itu tuh ya bakalan nyerang ke semua aja, ke semuanya gitu. Karena ya balik lagi, serangan ini kan nggak bisa kita kontrol ya. Orang itu nggak bisa mengontrol sebuah serangan cyber. Ya kita bisa ngelakuin apa ya, pencegahan ya dari training itu, dari pelatihan itu kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang, balik lagi, kalau dibilang cuman di bagian khusus saja yang diadakan pelatihan ya menurut gue sih kurang tepat ya. Karena ya balik lagi, semuanya itu krusial gitu, krusial. Terus juga butuh lah untuk pelatihan yang seenggaknya ada dasarnya kayak gitu. Iya sih. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang training atau pelatihan, kira-kira yang cocok nih pelatihan apa ya? Apalagi kalau kita lihat banyak perusahaan yang karyawannya itu, mohon maaf nih ya, kagak muda lah kayak kita nih, nggak fresh gitu. Nah itu banyak perusahaan-perusahaan yang punya karyawannya yang menurut gua sudah cukup lanjut usia, jadi
pemikiran mereka tuh kayak masih kolot enggak sih? Kayak misalkan atau susah gitu buat diadakan training yang atau pelatihan yang lebih detail gitu. Kayak mereka maunya yang instan gitu karena mereka udah mikir ya mungkin mereka udah cukup lanjut usia, gue juga nggak tahu kayak gimana ya. Cuman ada nggak sih pembelajaran atau pelatihan yang lu bakalan kasih tips-tips kayak gitu? Misalkan pembelajaran dari video kah atau misalkan kita dikasih di dalam satu ruangan terus kita diajarin sama narasumber kah? Kayak gitu-gitu. Ya, ya kalau dari gua sih ya, menurut gua untuk langkah pelatihannya ya yang tadi lu bilang kalau misalkan buat orang tua gitu ya, itu ya balik lagi ke masing-masing pribadinya gitu. Iya betul. Kalau emang mereka sukanya yang visual gitu atau yang cara belajar harus dipraktekkan ya diadakan. Seperti yang tadi lu bilang kayak misalkan diadain seminar tentang pencegahan kebocoran data atau tentang phishing itu kayak gimana. Nanti ya dibuat aja simulasinya kalau misalkan mereka itu terkena penipuan atau terkena phishing itu seperti apa. Nanti kan ada tuh simulasinya ya kan. Disimulasikan lah bentukannya kayak gimana. Ya dari situ nanti dijelasin juga cara-caranya. Apakah mereka harus melakukan A, B, C, D, E gitu-gitulah. Jadi seenggaknya tuh dari mereka sendiri udah dibekali akan hal-hal dasar yang perlu mereka lakuin kayak gitu. Jadi balik lagi kalau misalkan walaupun mereka udah tua gitu ya, ya menurut gue sih emang harus diadakan sebuah pelatihan yang mendasar dulu sih sebelum nanti lanjut ke jenjang atau ke bagian yang cukup dalam kayak gitu. Jadi ya balik lagi sih kayak gitu. Jadi ya cukup penting untuk dilakukan training kayak gitu. Walaupun untuk audiensnya sendiri itu ya udah tua kayak gitu. Oke. Oh iya, berhubung baru inget nih gue kemarin nyokapku tuh dapet apa ya, WA dari DJP gitu, dari pajak. Itu jam 2 pagi mas, jam 2 pagi, bayangin orang pajak WA, tapi nyokap gue tahu gitu ini bukan dari orang pajak, dan paginya ngasih tahu gue, nih dia belum buka, keadaannya itu belum buka chatnya, terus ngasih tahu gue coba Ki buka gitu. Pas gue buka, gue lihat dia ngirimin file tapi bentuknya APK gitu. Nyokap gue sendiri udah tahu gitu gimana caranya supaya nggak kena penipuan sih kayak gitu. Nah terus nih ngomong-ngomong tentang tadi kan kita udah ngomongin masalah data ya, data-data perusahaan pasti penting lah, setiap perusahaan punya data gitu. Nah kalau kita kilas balik atau kita lihat dari kasusnya PDN, lu tahu kan pasti kan kasus PDN itu kayak gimana. Nah kasus PDN itu mungkin kalau misalkan lu belum tahu atau lu lupa, secara garis besarnya ada orang yang ngehack atau ngasih malware itu ke data server mereka, dan orang itu berhasil nge-inject malware ya, atau masukin malwarenya itu karena Windows Defender yang dipakai PDN atau Pusat Data Nasional itu dimatikan atau dinonaktifkan. Nah terus mereka juga bilang kalau misalkan datanya nih yang mereka punya nggak ada backupnya gitu. Apakah penting gitu data backup yang ada gitu untuk sebuah perusahaan? Ya. Walaupun data aslinya itu diambil gitu. Karena kan data backup itu kan salinan ya kan. Untuk data aslinya pasti kan mereka nggak ada. Apakah penting? Sorry nih, sejujurnya gue nggak nangkep nih. Ya, nggak apa-apa mas, tenang aja. Ya, oke ya menurut gue ya penting sih untuk data backup itu sih. Cuman pasti itu penting lah, nggak mungkin nggak penting. Gue nggak nangkap aja sih tadi omongan lu ya. Nah, menurut gue emang penting sih data backup sih, karena
Ya ini pertanyaan juga, siapa sih yang buat nih? Ya receh sih. Ya karena data backup pasti penting lah. Nggak mungkin nggak penting. Cuman data asli ya harus dilindungi juga sih. Dengan keamanan yang berlapis. Menurut gua sih. Tuh. Nah, oke sih. Kalau menurut gua dari pembahasan yang tadi kita udah bahas, kita bahas PDP, terus kita bahas data dan lain-lain, program kayak gitu. Nah, ini karena kita balik lagi nih kita balik lagi ke judulnya. Judulnya itu strategi terbaik untuk melindungi bisnis dari ancaman cyber, gitu ya kan. Nah, gue pengen tahu nih dari lu sendiri. Coba dong kasih tips atau kasih langkah-langkah yang menurut lu efektif yang lu pernah pakai, lu pribadi lu pernah pakai untuk ngelindungi lu sendiri deh, nggak usah bisnis. Ya menurut gua ya, tips dari gua sih seenggaknya nih ya, yang pertama lu lakuin untuk melindungi data pribadi dulu ya. Untuk melindungi data pribadi ya pastinya lu lu simpen data yang menurut lu penting itu di tempat yang aman, yang pertama gitu. Dan jangan lupa punya backup datanya kayak gitu. Terus juga selain itu lu harus ngebuat suatu keamanan yang atau enggak bahasa gampangnya gimana ya? Bahasa gampangnya gini. Lu aktifin multi-factor authentication yang artinya keamanan berlapis lah ke data yang lu simpen itu, data penting itu. Terus juga lu pilah-pilah nih data mana yang lu bisa publikasikan dan data mana yang lu harus lu keep kayak gitu. Jadi nggak semua data lu bisa publikasikan dan nggak semua data lu bisa keep kayak gitu. Terus juga selain itu tadi udah ya data backup ya. Ya kalau untuk keamanan data pribadi sih itu aja sih menurut gua. Dan juga jangan sampai untuk terhindar dari ini kita nggak ngomongin data lagi ya, untuk terhindar dari kayak penipuan online yang sempat tadi kita bahas ya, lu jangan asal klik-klik sembarangan lah. Jangan asal klik-klik sembarangan, terus juga jangan cari hal-hal atau link-link yang menurut gue itu palsu kayak gitu-gitu. Karena sangat rentan serangan cyber itu bisa masuk dari link-link tersebut. Kayak gitu sih. Kalau untuk pelindungan perusahaan, data perusahaan kayak gitu, ya pastinya lu pakai solusi-solusi yang bagus lah. Kayak solusi dari keamanan endpoint kah, atau keamanan di cloud, atau firewall lu tingkatin kayak gitu. Banyaklah solusi-solusi yang menunjang keamanan yang cukup baik gitu, yang bisa lu terapin di perusahaan lu kayak gitu sih. Karena balik lagi data itu ya ibaratnya nyawa lah dari sebuah individu atau dari sebuah perusahaan kayak gitu. Jadi lu harus ningkatin keamanan dan tentunya kewaspadaan ya, betul. Kewaspadaan itu sangat penting. Oke, thank you nih Mas sudah mau sharing-sharing langkah-langkah yang harus kita ambil untuk melindungi data pribadi kita, khususnya umumnya itu untuk melindungi bisnis yang sedang kita jalanin. Ya, thank you nih, gue seneng banget nih lu udah bisa ngeluangin waktu yang super sibuk itu. Dengan kesibukan lu udah bisa meluangin waktu, gue cukup apresiasi, gue respect sama lu sih. Oke, semoga kedepannya kita bisa ngejalanin konten bareng-bareng nih, bincang-bincang bareng lagi. Ya, kita ngopi dulu Mas, enak nih. Nih, gorengan Mas. Thank you nih, gue ambil ya. Nah enak nih kayaknya nih. Thank you. Ini buatan biasa lah. Ngopi dulu nih.